Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Halo, saya PAS. Umur saya 36 tahun. Saya bekerja di sebuah lembaga BUMN. Saya mempunyai hal mistis yang mungkin bisa dibilang cukup jahat yang dilakukan oleh rekan kerja saya. Kebetulan orang tersebut seruangan dengan saya. Jadi pada awalnya saya itu bekerja sama dalam bentuk saham dengan istri beliau. Kemudian ternyata beberapa bulan kemudian banyak teman-teman sekantor saya menyampaikan bahwa bisnis tersebut adalah investasi bodong. Setelah itu saya memberanikan diri untuk menyamparkan dia ke rumahnya untuk menanyakan tentang kelanjutan investasi tersebut. Ternyata hasilnya nihil. Beberapa bulan kemudian malah si suami istri itu melaporkan saya ke pengadilan dengan tuntutan bahwa mereka mengalami suatu hal yang pahit. Nah, sepanjang dalam persidangan menuju persidangan ini banyak hal-hal gaib yang saya alami. Di antaranya setiap mau sidang saya itu mengalami mimisan yang luar biasa lah, sampai semangkok lah darahnya itu ngalir seperti keran. Dan itu setiap minggu saya alami. Dan saya sempat periksa ke dokter, semuanya baik, kondisi saya baik, sampai saya tes COVID pun tidak ada saya kena COVID. Yang lebih parahnya, pada saat saya habis ziarah ke makam orang tua, mobil saya itu dihantam pohon jati yang besar sekali. Di situ ada yang nyetir adik saya, belakang suami, depan saya dan anak saya. Dan itu pas banget pohonnya itu jatuh di kepala saya dan anak saya. Itu di luar nalar, gak ada hujan, gak ada angin. Dan sedangkan itu dari depan kaca pecah, rantingnya itu seolah-olah kayak mau nusuk ke badan saya. Tapi mungkin Allah masih berkehendak baik, saya dan anak saya selamat. Dia sampai sekarang itu masih aja tuh mengalami hal-hal mistis, kayak di rumah tuh ada suara-suara yang saya seperti ditertawakan. Bahkan di mimpi pun saya sering dimimpikan dikejar-kejar saya seorang perempuan jahat, iblis berbaju merah. Banyaklah hal-hal yang saya alami semenjak berseteru dengan teman saya ini gitu. Dan sampai saat ini saya masih mengalami hal tersebut. Entah saya mesti bagaimana gitu kan menghadapi, padahal saya sudah berusaha selalu sholat, selalu zikir,
Nah sekarang mah saya hanya berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta keadilan yang seadil-adilnya sama Allah. Mungkin hanya Allah yang bisa membalikan semua keadaan ini. Sekian curhat saya untuk Papi Seto. Kiranya mungkin Papi Seto bisa membantu saya untuk bagaimana tindakan saya selanjutnya, atau mendoakan saya agar semuanya keadaannya baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Apa kabar Sobat Goib? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, terutama dari COVID-19 yang menyeramkan itu katanya. Ya. Oke, tapi memang sudah banyak apa istilahnya yang meninggal, yang dirawat karena COVID itu. Oke, nah Sobat Goib, untuk konten kali ini Papi mau agak serem-sereman nih gitu ya. Menurut Papi sih serem, tapi menurut Sobat Goib lucu bagaimana gitu ya. Karena memang prinsip Papi adalah menyajikan, membahas hal goib tapi dengan lucu-lucuan gitu Sobat Goib gitu ya. Bukan lucu-lucuan, lucu beneran gitu kan. Kalau lucu-lucuan mah yang di sono. Oke Sobat Goib, untuk sesi cumi kali ini ya, bukan cumi-cumi yang di seafood, cumi beneran, curhat mistis. Nah, untuk Sobat Goib yang sering nonton channel Papi sudah ada dua konten yang membahas tentang cumi. Apa itu cumi? Adalah curhatan mistis dari Sobat Goib Papi yang di seluruh Indonesia, di luar negeri maupun di antariksa. Mungkin di dasar laut juga ada yang ngirim ke WA atau DM IG saya mungkin nantinya gitu, karena di laut juga ada yang buka handphone juga kali gitu. Oke Sobat Goib, untuk kali ini ya ada curhatan mistis dari Sobat Goib saya yang ke WA chat pribadi. Dia bercerita, dia ini seorang karyawan BUMN lah ya. Dia ini sedang berseteru dengan teman kantornya. Nah, bayangkan Sobat Goib, berseteru bermasalah dengan teman kantornya gitu ya. Nah, karena teman kantornya ini disinyalir mempunyai kegiatan investasi bodong. Nah, ini lagi-lagi Sobat Goib, jangan sampai tergiur, apalagi zaman pandemi seperti ini ya. Di luaran sana itu banyak orang yang sudah stres, frustasi, terus juga mikirnya mau enaknya sendiri, dalam artian yuk investasi ternyata bodong gitu kan, ternyata hanya ucapan aja, ucap-ucap manis saja ya. Itu Sobat Goib, saya semua harus lebih hati-hati ya, hati-hati untuk memilih mitra bisnis, untuk memilih bisnis baru, untuk memilih kegiatan baru. Oke, harus lebih buka-buka informasi. Jangan terlalu stres, kita harus maju, punya pikiran seperti itu, tapi tetap harus informasi itu tetap harus kita serap. Yang mau positif, negatif, jadi ada tahu info terkini. Nah, untuk curhatan kali ini ya kebangetan banget sih sebenarnya kalau Papi baca dari ceritanya. Ini ada dia Bang. Dia ini temannya kantor ini mengiming-imingi ya investasi untuk dapat lebih hasil dari itu yang nilainya agak lumayan fantastis ya untuk seorang karyawan BUMN dan artian PNS lah ya. Itu cari lebihan ya, tapi pola pikir itu dimanfaatkan oleh temannya untuk mencari duit untuk kepentingan sendiri gitu loh, intinya seperti itu. Nah, akibat dari itu ya, Sobat Goib saya yang bercurhat itu akhirnya hanya dia yang berani melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, yang jadi pertanyaan di cerita itu, kenapa sih hanya saya yang berani melaporkan ya? Karena memang dia pertama punya kodam pendamping ya dari leluhurnya. Jadi dia bisa menepis semua kekuatan, karena orang yang biasanya melakukan bahasanya kayak macam pakai gendam ya, supaya orang itu tertarik sama bisnisnya atau investasi itu biasanya pakai tidak polosan. Ada yang pakai susuk, ada yang pakai mediasihan, ada yang ya intinya nggak polos lah gitu. Jadi orang-orang tuh pada nurut.
Kalau Papi lihat sendiri dari ceritanya ini banyak sekali teman-teman yang kena, yang investasi 10 juta, 20 juta, dan diiming-imingin akan akan ada benefit dari situ, penghasilan dari situ, dan duitnya akan terus bertambah. Biasanya seperti itu iming-imingnya, tapi makanya lagi-lagi harus hati-hati, apalagi di zaman pandemi ini, gitu kan? Gitu. Nah, sampai ketika melaporkan, nah itu sampai proses peradilan. Sobat Grup saya ini bercerita, tiap mau panggilan sidang, ini kan sidang biasanya dia weekday ya, hari Senin, Selasa, Rabu. Nah itu malam Minggu sama Minggunya itu dibikin keluar darah mimisan. Nah makanya nih lampunya merah, darah. Bukan partai lo ya. Oke, ini dia keluar darah. Itu anehnya di setiap weekend, Sabtu Minggu yang menjelang besoknya mungkin Senin Selasa tuh ada panggilan sidang gitu ya. Nah ini dia sebagai pelapor ya, terlapornya itulah yang disinyalir mempunyai atau berkebiasaan, bahasanya apa ya, mohon maaf untuk praktisi yang lain, kedukun santet, supaya tidak bisa datang sidang gitu, tidak bisa datang sidang gitu. Intinya seperti itu. Tapi karena kuat sampai hari ini dia bercerita, pokoknya hari ini konten ini dibuat kemarin lah ya, alhamdulillah masih kuat walaupun didera kiriman jebret, tapi alhamdulillah Allah masih berkehendak menyelamatkan. Karena sekuat-kuatnya ilmu hitam, sekuat-kuatnya jin, kalau Allah belum berkehendak untuk mengambil, tetap tidak bisa gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, dia bercerita seperti itu. Bayangkan, dia kalau mau mimisan atau panas dalam kan seminggu itu aja sakit lah ya gitu. Ngapain mesti di weekend sebelum sidang, ya kan lucu gitu kan. Nah itu nanti akan saya lihat apakah itu santet benar atau bukan. Oke, sekarang ada pertanyaan dari dia. Tapi apa yang terjadi dengan saya? Ya itu, sobat web saya ini adalah jenis santet. Ya, tujuannya untuk membuat sakit supaya tidak bisa datang ke sidang. Tapi kayaknya nih, kalau Papi lihat, mohon maaf, ini targetingnya sebenarnya selesai, mati. Tapi karena kuat, punya odang pendamping ya, jadi kamu ini masih dilindungi sama Tuhan melalui perantara odam yang mendampingin kamu. Ini seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari dia ini. Ini jenis santet apa, Pi, kalau memang ini santet? Oke, kalau Papi lihat ini santet mati gitu, karena targetnya mati. Oke. Tapi karena badan kamu kuat dan punya odam pendamping, jadi Allah masih melindungi kamu melalui perantara odam pendamping kamu yang super kuat ini, kalau saya lihat gitu. Oke, karena memang santet nih saya jelaskan buat sahabat web saya yang baru bergabung di channel saya. Santet itu ada 3 jenis: santet sakit, santet mati, santet kunci rezeki gitu. Nah, kalau santet sakit ya bisa dibilang tingkatannya paling rendah. Ya walaupun paling rendah, pasti ini akan membawa orang yang sadar dirinya kena santet itu pasti sudah ke rumah sakit. Itu pasti sudah dari ke rumah sakit ya, di opnam apa segala macam, udah habis ratusan juta, miliar, bahkan banyak pasien Papi yang seperti itu. Karena memang di medis tuh di check up, di ronsen, di USG, di CT scan apa nggak akan ketahuan yang namanya santet ya. Gitu. Ini tingkatan pertama, santet sakit ya. Itu insya Allah masih bisa diperbaiki. Nah, santet mati pun, target mati, kalau masih bisa ketemu orang yang bisa membuka, insya Allah masih mudah lah, bisa ditangani dengan cepat. Tapi kalau santet kunci rezeki, ini yang kalau menurut Papi sih paling parah nih, paling nyiksa. Kenapa? Karena kita biasanya ya oke lah, berangkat kantor, buka toko, buka usaha, ngelobi orang, itu biasa kita ngerasakan biasa aja. Tapi selalu ada aja masalah di kegiatannya. Ini namanya santet kunci rezeki. Ini yang paling parah menurut Papi sih ya gitu. Nah, kalau tadi tanya sama sobat web saya ini yang berkirim cerita itu, ini santet jenis apa? Santet mati. Oke, tapi Allah masih berkehendak lain untuk melindungi kamu. Tenang aja, insya Allah. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, apakah sampai saat ini saya curhat ini masih disantet? Bentar. Masih, ya masih lah, masih jelas banget kelihatan nih, masih di titik sini nih, tenggorokan sini sama di kepala belakang itu masih ada. Oke, gitu aja, nanti bisa dibahas di luar. Oke.
Terus ini pertanyaan berikutnya. Teman saya itu memiliki dukun daerah mana aja dan berapa pegangan kalau memang itu santet? Pegangan mah bisa di mana aja, di kursi, di tembok. Ini kadang saya lucu nih, pegangan gitu kan. Tapi ini pengen minta pegangan, udah sebab bilang pegang aja tiang listrik, pegang aja. Ini bahasa yang lucu buat tapi siap pegangan gitu. Oke, ini teman saya ini memiliki dukun daerah mana aja? Oke, tapi kalau lihat Banten sama Sukabumi, agak ke gunung-gunungan. Sukabumi yang di pedalaman banget kalau tapi lihat ini. Oke, ada beberapa pegangan ya, banyak sih kalau pegangan, meja, kursi. Enggak, ini kalau papi lihat ya ASEAN sih ya, untuk supaya tajam omongan nurut ya. Terus juga pagar badannya ada. Untuk penyerangnya ya 3 lah ya, 3 cukup, 3 aja. Dia cuma punya 3. Oke, dengan dukun yang berbeda, cuma kalau papi lihat cuma dukunnya ada 2 sih lah ya, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar saya sembuh dan tidak disantet lagi? Ya kalau sembuh ya harus berobat dengan benar, ke tempat orang yang benar, gitu kan. Gak usah ke papi juga dulu, banyak orang yang lain gitu kan. Yang penting dikala berobat itu, pastikan keyakinan kamu itu kuasa Allah melalui perantara tangan orang yang kamu datengin gitu. Jangan apa ya, dengar sana semua gitu. Istilahnya dengar informasi si A, pengobat atau praktisi spiritual ya, dilihat dulu bagaimana metodenya ya, bagaimana ininya. Karena mohon maaf, papi apa ya namanya, ya membuat konten ini adalah buat edukasi, karena di luar sana banyak praktisi yang pakai telur, di sana pecah ada jarum silet terus jadi kayak beta darahnya itu bisa dibuat itu trik sulap gitu. Makanya papi mengupload pengobatan santet papi ada di channel papi, di kontennya lihat paling bawah itu sekitar 2009 papi upload ya, itu pengobatan santet ya. Itu yang benar adalah tidak ada barang yang terkirim itu keluar, hanya jinnya yang mengakui siapa yang menyuruh. Kalau papi itu untuk mengedukasi aja mengupload itu. Oke. Jadi banyak di luar sana trik-trik orang yang memanfaatkan nama spiritualis, nama pengobat paranormal karena ya mereka bisa dapat benefit duit dari sana gitu kan. Karena memang di luar sana banyak paranormal yang hidupnya berkecukupan. Kalau papi sih insya Allah cukup hanya untuk makan, minum sama buat liburan sih. Enggak itu aja. Bagaimana cara agar saya sembuh dan tidak santet lagi? Minimal jangan tidur asar sampai maghrib lah. Minimal tidak tidur dari asar sampai maghrib, karena itu pintu goib yang parah untuk kena santet. Kalau yang buatan baru lah, orang-orang dukun baru itu biasanya ngincar jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Nah, tapi kalau untuk dukun-dukun lama yang memang targetnya keras dan bayarannya mahal, itu biasanya asar sampai maghrib. Nah itu sobat goib saya warning, wanti-wanti, kalau bisa asar sampai maghrib kita buat berdoa aja menurut agama dan kepercayaan sobat goib semuanya. Intinya kita lebih mendekatkan sama Tuhan. Dan di jam asar sampai maghrib itu kalau mau berdoa itu lebih bagus, rezeki, untuk pembuka rezeki. Itu kunci dunia. Oke. Pertanyaan berikutnya. Berobat ya, datang ke orang yang tepat lah intinya gitu. Apakah santet ini berpengaruh hanya ke saya atau ke suami? Bentar, saya lihat dulu. Ya ke suami bisa kena juga imbasnya. Mohon maaf, kekunci jalur rezekinya gitu, karena gini, apa bahasanya, santet, jin santet apa namanya, jenis santet itu makin kesini makin berkembang karena pola santet, pola kerja santet itu kan gini, buat santet itu gampang aja, dipanggil jin yang khusus bisa membuat bawa program itu ya, program santet dipanggil, kasih sajen. Nah sekarang triknya tuh macam-macam gitu loh, bisa langsung tembak, langsung bikin sakit, bisa bikin mati, atau disiksa di pikiran. Suaminya nggak dapat kerja, bisnisnya ambiar mulu, terus salah-salah perhitungan terus di perusahaan, jadi bisa dibikin disiksa, akhirnya stres sendiri, mati sendiri gitu kan, akhirnya bunuh diri. Itu ada yang begitu loh gitu. Jadi intinya makin menguatkan saja sama yang maha kuasa ya, terutama untuk bercurhat di tempat spiritualis yang benar. Papi nggak mencap diri papi benar ya, karena papi juga
hanya orang biasa, cuman papi kalau ada memang spesialisasi papi adalah pengobatan santet, tapi tetap Allah yang Maha Kuasa. Papi tidak pernah belajar ke spiritual manapun, ke dukun-dukun mana, guru-guru papi nggak pernah. Cuman papi kadang sendiri bingung ya kalau datang pasien gitu kan, parah-parahnya gitu, ini mau diapain ya Allah. Kadang baru cerita gini, ya Allah nih gimana caranya. Tapi kalau begitu sudah datang, papi diam sejenak, insya Allah ada gambaran. Karena memang sejatinya ya seperti itu ya, kita berpulang kepada Tuhan ya. Tapi setelah usaha maksimal kita, jangan langsung wah Tuhan gitu kan. Tuhan juga ngapain lu tiba-tiba ngomong sama gua, lu aja nggak ngapa-ngapain. Nah itu ibaratnya begitu ya. Usaha maksimal dulu, baru kita pasrah sama Tuhan, intinya gitu. Oke. Berpengaruh sama suami juga. Apakah berpengaruh sama suami? Ya berpengaruh kalau saya lihat. Papi lihat. Oke. Ke anak juga dan keluarga saya kah? Bisa. Jadi gini, tembakan santet, program basic dukun santet itu bisa aja meleset kena anak kita, suami kita, bapak ibu kita kalau masih satu rumah sama bapak ibu, kru-kru kita yang di rumah ya, yang bagian bebersih, bagian supir atau apa, itu bisa saja terkena gitu. Makanya ya intinya itu, untuk sedikit menghindari adalah triknya itu, asal sampai maghrib minimal jangan tidur ya. Itu bisa saja kena ke anak gitu, karena banyak juga cerita targetnya ke bapaknya, ibunya, atau kena melesetnya ke anak, karena mungkin asal itu tertidur atau bagaimana gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghadapi teman saya ini? Pertama, karena saya satu kantor dengan dia. Kedua, karena saya ingin tahu ada rasa benci itu sangat tinggi terhadap dia. Oh jangan, sobat Gap, jangan membenci orang. Jadi gini, papi kalau ada pasien kena santet, selalu lewat telepon sebelum datang papi lihat ini, papi pesan ke dia, ini jangan dendam lo ya, jangan minta kembali ke orangnya. Kalau mau berobat asalnya sembuh sehat, waras, apa ganteng keren apa segala macam lah, intinya kembali normal seperti biasa. Perkara Allah mau membawa itu kiriman apapun bentuknya, menyuruh malaikat, memerintah malaikat untuk sudah bawa saja ke sana, kembali ke orang, itu hanya Allah. Tapi manusia, kalau papi selalu berpesan ke calon pasien papi, terutama yang kena santet, jangan minta balik, minta sehat. Yang tadinya sehat jadi sehat, yang tadinya sukses jadi sukses. Umpama ada santet kunci rezeki ya, intinya terbuka lagi ya. Jangan membenci, ini tolong hilangin benci. Kalau kita mau sehat, mau sempurna hidup kita, minimalisir julid ya, bahasa-bahasanya itu. Terus si bagus temen saya tuh, tahu kan sobat Gap ya, yang serira itu julid katanya. Itu nggak apa-apa, itu hindari. Oke. Terus berpengaruh bagaimana menghadapi teman saya ini? Ya jangan ditonjok, jangan. Udah gini, itu udah bagus sobat Gap. Itu udah bagus. Ajukan ke peradilan ya, upayakan maksimal ke peradilan, karena itu adalah tipu menipu atau 378 atau penggelapan uang gitu kan. Ajukan ke pengadilan, lawan aja. Ketika ada kiriman itu pokoknya lawan, gimana caranya supaya bisa datang ke tempat sidang. Lawan aja, yang penting kamu sudah sebagai warga negara yang baik, supaya tidak banyak orang kena investasi bodongnya, kamu harus laporkan, itu sudah tepat gitu. Oke, terus karena satu kantor dengan dia, yang kan nggak mungkin kamu bilang ke atasan, Pak itu nyata saya, kan nggak mungkin. Jadi intinya ya menyikapinya, kalau memang satu ruangan, satu kantor, apalagi satu ruangan, ya gimana ya, biasa aja lah. Walaupun kamu mau ada pengobatan kemana apa ya, kalau memang dia negar selo ya selo aja gitu, pura-pura nggak tahu aja gitu. Jadi mas sikapnya ya, kalau memang bisa minta pindah ruangan, bisa minta pindah bagian, ya pindah aja, mendingan minimal tidak satu ruangan atau tidak satu kantor. Masa ya mau dipindah ke Papua kan? Jangan dong gitu kan, gitu ya. Ya penting kita itu jangan mau makan dari yang dia kasih. Intinya itu. Kalau perlu bawa minum dari rumah aja.
gitu. Jangan dispenser, kan bisa aja dispenser itu dicampurin sama dianya gitu kan. Semua itu bisa saja terjadi, banyak kejadian seperti itu. Oke, kalau bisa bawa aja minum, atau kalau makan kan bisa di kantin kan, nggak mungkin dia mana kantin mana yang akan dituju kan, nggak mungkin dia kerja sama kantin itu gitu. Kalau sampai kerja sama juga toyor aja pala. Itu oke ya, udah dijawab ya. Yang penting jangan ada rasa benci, biarkan saja Tuhan melalui jalannya bagaimana mengasih pelajaran ke orang itu. Yang penting kita minta sehat dan datang ke orang yang tepat untuk diobati gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, jika saya sudah sembuh dari santet, bagaimana agar saya dapat terhindar dari santet di kemudian hari? Yaitu minimal jangan tidur asar sampai maghrib. Lagi pesan papi ke sobat gaib semuanya, kalau bisa ya apa yang kita omongin, apa yang kita kerjakan, kita pikirin dulu kan. Ada open your mind before your mouth. Ya itulah sok bahasa Inggris lah, papi kan bisa bahasa Inggris lah sobat gaib. Gitu, jadi open your mind before your open your mind before open your mouth. Nah itu, jadi buka dulu pikirannya, mikirin dulu apa yang kita mau kerjakan, terbiasa seperti itu. Jadi insya Allah tidak menyinggung perasaan. Nah untuk sobat gaib semuanya yang mau lihat channel papi dari konten pertama sampai ini, kalau papi ada salah-salah omong, salah ucap, ya papi juga manusia ya, papi minta maaf ya. Iya. Maafin ya. Kalau nggak mau maafin ya maafin gitu kan, kalau nggak juga ya kebangetan. Nggak sobat gaib, papi ini seorangnya suka humor ya, jadi ya maafin aja. Papi juga banyak proses belajar lah ya, papi bukan siapa-siapa. Oke, gitu. Oke, ini untuk cumi kali ini papi cuman pengen berpesan ke sobat gaib saya yang bercerita, yuk lebih wise. Itu tadi, kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Mungkin dulu waktu ditawarin bisnis itu kamunya juga menggebu-gebu, pengen cepat kaya, pengen cepat punya ini, punya itu. Itu pikiran yang kadang membuat buta kita. Kadang membuat buta kita untuk wah diiming-imingi, ditawarin itu ya, segala sesuatu nanti mau gitu kan, dengan mungkin keuntungannya lebih besar ya. Keuntungannya lebih besar ya, terus lebih cepat dibandingin bisnis itu. Enggak. Itu. Nah, ini agak di warning nih, kalau ada yang nawarin bisnis iming-iming yang agak di luar kepala tuh agak coba dilihat dulu. Itu tadi open your mind before you doing everything. Apalah pokoknya gitulah. Pokoknya papi nggak pinter bahasa Inggris tapi modal nekat aja gitu. Oke, jadi ya itu. Jadi apa namanya? Intinya kalau ada yang nawarkan bisnis apapun, ya apalagi zaman pandemi ini banyak orang yang korban PHK, banyak orang yang butuh duit gitu kan, nggak usah semua yang di bawah, yang atas pun juga pada kolek. Bahkan yang kalau punya usaha itu malah lebih banyak stresnya karena terbiasa hidup enak, dia harus mau ya kan mem-PHK orang kan juga harus ngasih pesangon kan, itu kan lebih berat lagi. Nah itu hati-hati, terutama untuk juga nih sobat gaib saya yang bapaknya pengen pensiun ya, MPP, persiapan pensiun. Itu banyak kan, makanya kalau di BUMN tuh ada itu masa persiapan pensiun, MPP. Nah itu dikasih pendidikan usaha apa yang realistis. Nah, jangan sampai ini kita mau, terutama sobat gaib yang bapak-bapak ibunya pengen pensiun, ini tawarin bisnis ini gitu, karena itu hati-hati, itu banyak yang habis uang pensiunnya hanya untuk investasi bodong. Nah itu. Oke, sobat gaib, untuk cumi kali ini ya, sobat gaib saya bercerita berseteru dengan teman sekantornya yang ternyata punya investasi bodong yang banyak korbannya, yang berani melaporkan cuman dia. Nah sampai melaporkan itu di peradilan pun, di masa peradilan ini di weekend kan, panggilan sidang itu dia kebanyakan Senin, Selasa, Rabu ya. Nah itu Sabtu Minggu itu pasti keluar mimisan darah. Papi pernah kemarin dikirimin satu mangkok di darah, sambil berdarah-darah gitu sambil di video. Ya gak tega juga sih, gak tega juga ngeliatnya, tapi ya inilah kenyataan Indonesia ya. Tren santet banyak. Tadi papi mencukur nih, nanya tukang cukur kan,
apa kok ini kelihatan buru-buru karena pindah tempat cukur dari mana kok belum pernah ngeliat gitu ya, karena papi lihat cerita gini punya konten. Oh gitu, emang sate itu ada masih ada sampai hari ini, detik ini, karena trennya berkirim santet tuh balik lagi. Karena apa? Ada undang-undang ITE, kalau kita marah-marah maki-maki orang lewat WA bisa di screenshot, bisa kalau telepon maki-maki juga ada otomatis aplikasi otomatis record, ya itu hati-hati. Oke, itu bisa masuk pasal. Kita laporkan polisi sudah selesai. Makanya trennya balik lagi berkirim santet. Oke, hati-hati, bijaklah berbicara. Kalau papi ada salah kata dari konten 1 sampai 100 berapa ya hari ini, nggak tahu konten berapa, mohon dimaafkan. Papi hanya ingin mengedukasi ya. Yuk kalau mau bertukar pikiran atau yang merasa dirinya tersinggung sama ucapan papi di konten-konten, yuk beli silaturahmi. Papi, pintu rumah papi terbuka lebar ya. Yang penting bikin janji dulu. Kasihan karena terutama kalau sobat gue yang rumahnya di Papua, papi di Cibubur, papinya lagi keluar udah lagi di luar rumah berapa hari, dianya datang dari Papua, kan kasihan gitu ya. Oke ya, kecuali kalau bisa bawa oleh-oleh, mungkin titip satpam. Oke sobat gue, untuk cumi kali ini papi sudahi dulu dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat gue.